Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi adada khalqihi wa midada likalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak lepas dan tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah, sebagaimana di dalam rahim ibu kita telah berjanji kepada Allah untuk senantiasa beriman kepadanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bukti janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyertakan diri kita sebagai hamba-Nya, menyertakan diri kita sebagai makhluk-Nya, menyertakan diri kita sebagai ciptaannya untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa mengingat siapakah yang telah membimbing kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, contoh dan suri tauladan yang memberikan gambaran bagaimana cara hidup yang memang sudah menjadi contoh, yang sudah menjadi bentuk yang luar biasa yang sudah Allah anjurkan dalam hidup kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-temanku sekalian, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini, hari ini kita merasa bersyukur. Pada kesempatan kali ini Allah masih berikan anugerah umur panjang. Kita masih bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada hal yang harus kita pahami. Untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah menyempurnakan puasa kita. Bagaimana cara kita menyempurnakan puasa kita? Banyak hal, anjuran-anjuran yang Allah telah berikan gambarannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini adalah poin terpenting kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa salah satunya? Yaitu terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara khususnya adalah melaksanakan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sudah Allah pastikan jika kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meninggalkan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Salah satunya adalah salat. Salat sudah jelas adalah salah satu penyangga untuk keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang wajib inilah yang harus disempurnakan terlebih dahulu. Hal-hal yang wajib inilah yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Salat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Salat tepat waktu adalah hal yang harus kita lakukan. Maka dari itu hal-hal yang wajib ini yang harus menjadi prioritas utama kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ini adalah menjadi bungkus yang baik ketika kita berpuasa, ditambah lagi dengan hal-hal yang baik seperti mana ibadah-ibadah yang lainnya. Halnya salat ini, maka ini akan memperkuat dan memperkokoh keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, selain hal-hal yang wajib dilaksanakan, maka ada yang lain yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita, yaitu adalah salah satunya meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kalau kita meninggalkan di bulan-bulan yang lain, itu sudah menjadi hal-hal rutinitas kehidupan kita sehari-hari.
Maka kita harus perkuat ini di bulan suci Ramadan. Pertahankan agar kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang mungkin tidak boleh dilakukan di hari-hari kita, maka kita perkuat lagi agar kita terhindar dari perbuatan maksiat ini. Maka dari itu, setelah kita melaksanakan hal yang wajib dan juga sudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dengan kesempurnaan ini kita tambah dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dengan bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW, melakukan hal-hal yang lain yang sebagaimana anjuran Nabi kita Muhammad SAW, makan sahur, ya seperti itu dah, mempercepat berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, itu adalah hal-hal yang sunnah yang harus kita kerjakan. Setelah kita dapatkan kesempurnaan, ditambah lagi dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka sempurnalah puasa kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Tiga hal yang mungkin menjadi patokan utama kita. Satu tadi, kita melakukan hal-hal yang wajib. Yang kedua, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bangun malam, qiyamul lail. Masya Allah, pada malam hari ini sudah jelas kita tahu kalau di bulan-bulan yang lain Allah akan turun di langit-langit bumi, di langit-langit bumi ini, di langit-langit yang mana bisa melihat gerak-gerik manusia. Apatah lagi di bulan suci Ramadan, Allah pasti langsung melihat pada hamba-hambanya yang saleh yang melakukan tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Ini saja mungkin untuk kesempurnaan puasa yang bisa menjadi patokan dan juga pedoman agar kita bisa melakukan puasa kita dengan sebaik mungkin. Menjadi evaluasi untuk diri kita agar senantiasa terus menintrospeksi diri kita berbuat lebih baik dan lebih baik. Itu saja dari saya. Usikum wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.